Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibril Zabri Setia dengan nomor induk mahasiswa 200600888. Dengan mata kuliah statistika lanjutan, saya akan membahas tentang bab 15, analisis regresi dan korelasi linier. Pertama yaitu mengapa kita perlu mengetahui adanya hubungan antar variabel. Ya, dengan mengetahui adanya hubungan variabel, maka dapat dilakukan pendugaan suatu variabel berdasarkan variabel lain melalui persamaan yang dibuat atas hubungan tersebut. Pendugaan ini penting untuk mengetahui dampak yang terjadi akibat perubahan suatu variabel terhadap variabel lain, sehingga dapat dilakukan antisipasi dalam menghadapi dampak tersebut. Yang pertama yaitu contohnya pada kasus pemerataan pembangunan ekonomi. Yang kedua juga ada suku bunga dan jumlah nilai kredit. Yang ketiga peningkatan penjualan mobil. Analisis korelasi ini mencoba mengukur keeratan hubungan antara dua variabel X dan Y. Keeratan hubungan antara dua variabel tersebut dinyatakan dalam bentuk koefisien korelasi yang dilambangkan dengan huruf R. Koefisien korelasi menunjukkan seberapa dekat titik yang dilambangkan dengan huruf R. Komunikasi antara variabel Y dan X pada garis lurus sebagai garis dugaannya. Semakin dekat dengan titik kombinasi dengan garis dugaannya, maka nilai korelasi semakin membesar. Sebaliknya, semakin menyebar dari garis dugaannya, maka nilai korelasi semakin mengecil. Selanjutnya kita akan membahas tentang koefisien korelasi. Ukuran korelasi antara dua variabel ini yang paling banyak digunakan adalah koefisien korelasi momen yang dikembangkan oleh Pearson. Koefisien korelasi mempunyai nilai antara min 1 sampai 1. Nilai R sama dengan min 1 yang disebut dengan linear sempurna negatif terjadi pada titik kombinasi terletak tepat pada suatu garis lurus yang mempunyai kemiringan negatif. Nilai R sama dengan 1 disebut dengan nilai linear sempurna positif, dan hal ini terjadi apabila semua titik contoh terletak tepat pada satu garis lurus dengan kemiringan positif. Nilai koefisien korelasi yang mendekati min 1 atau 1 menyatakan bahwa hubungan kedua variabel adalah kuat atau korelasi kedua variabel tinggi. Akan tetapi apabila nilai R mendekati 0, hubungan antara kedua variabel sangat lemah atau mungkin tidak ada sama sekali. Selanjutnya ada analisis korelasi sederhana. Analisis ini dikembangkan oleh Carl Pearson pada tahun 1900. Tujuannya adalah untuk menentukan seberapa erat hubungan antara dua variabel. Definisi analisis korelasi ini dinyatakan sebagai berikut. Analisis korelasi adalah suatu teknik statistika yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara korelasi dua variabel. Dalam hal ini juga ada hubungan antara dua variabel, misalnya variabel X pada sumbu horizontal adalah variabel inflasi dan variabel Y pada sumbu vertikal sebagai variabel suku bunga. Maka setiap variabel X atau inflasi mempunyai padangan nilai pada variabel Y atau suku bunga. Selanjutnya yaitu koefisien determinasi, merupakan ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan antara nilai dugaan atau garis regresi dengan data sampel. Jika semua data observasi terletak pada garis regresi, akan diperoleh garis regresi yang sesuai atau sempurna. Namun apabila data ini tersebar jauh dari nilai dugaan atau garisnya, maka nilai dugaan menjadi kurang sesuai. Koefisien determinasi sebagai berikut. Koefisien determinasi adalah bagian dari keragaman total variabel terikat Y atau variabel yang dipengaruhi atau dependen yang dapat diterangkan atau diperhitungkan oleh keragaman variabel bebas X
atau variabel yang mempengaruhi atau independen. Jadi koefisien determinasi ini adalah kemampuan variabel X, variabel independen mempengaruhi variabel Y, atau variabel terikat. Semakin besar koefisien determinasi menunjukkan semakin baik kemampuan X menerangkan Y. Besarnya koefisien ini adalah kuadrat dari koefisien korelasi. Selanjutnya yaitu uji signifikasi koefisien korelasi. Dimaksudkan untuk menguji apakah besarnya atau kuatnya hubungan antara variabel yang diuji dengan nol. Apabila besarnya hubungan sama dengan nol, hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan antar variabel sangat lemah dan tidak berarti. Sebaliknya, apabila hubungan antar variabel secara signifikan berbeda dengan nol, maka hubungan tersebut kuat dan berarti. Uji signifikasi ini dilakukan melalui 5 tahap sebagaimana pada pengujian hipotesis sampel besar dan kecil, yaitu perumusan hipotesis, yaitu menguji apakah populasi sama dengan nol. Yang kedua, menentukan taraf nyata dengan derajat bebas. Yang ketiga, menentukan uji statistik. Yang keempat, menentukan daerah keputusan. Yang kelima, menentukan keputusan. Selanjutnya yaitu analisis regresi. Adalah suatu teknik yang digunakan untuk membangun suatu persamaan yang menghubungkan antara variabel tidak bebas Y dengan variabel bebas X, sekaligus untuk menentukan nilai ramalan atau dugaannya. Hubungan antara variabel terikat Y dengan variabel X disebut dengan persamaan regresi. Persamaan regresi adalah suatu persamaan matematika yang mendefinisikan hubungan antara dua variabel. Bentuk persamaannya pada populasi adalah Y sama dengan A tambah BX. Oleh karena dalam kenyataannya tidak dapat diketahui nilai sebenarnya dari parameter A dan B, maka dapat diperkirakan dengan menggunakan data sampel yang ditarik populasi, sehingga bentuk persamaan regresi perkiraannya menjadi Y sama dengan A tambah BX. Untuk mendapatkan suatu persamaan regresi, pertama-tama dilakukan pengumpulan data dari variabel yang akan dilihat hubungannya, misalnya variabel X dan Y. Selanjutnya dibuat gambar titik-titik kombinasi Y dan X dalam sistem koordinat yang biasa dikenal dengan scatter diagram. Dari scatter diagram dapat dibayangkan bentuk kurva yang sesuai dengan kombinasi data Y dan X. Jika mendapatkan dalil bahwa dari dua titik dapat dibuat sebuah garis, oleh sebab itu diperlukan suatu usaha untuk mencari persamaan kurva yang sesuai dengan data yang ada. Ini biasanya dinamakan dengan kurva lifting. Dalam kegiatan mencocokkan persamaan garis dengan titik-titik kombinasi Y dan X, dapat diperoleh persamaan garis yang apabila lurus dinamakan dengan hubungan linear, namun apabila bentuknya tidak lurus dikenal dengan hubungan nonlinear, dan dapat berbentuk kuadratik, hiperbolik, geometrik, dan logaritmik. Dalam rangka mencocokkan persamaan garis dan titik kombinasi, dapat kita simpulkan bahwa semakin banyak titik kombinasi mendekati persamaan garis, menunjukkan hubungan yang semakin erat, ditandai dengan besarnya nilai koefisien korelasi, dan sebaliknya apabila titik kombinasi ini menyebar jauh dari persamaan garis, maka hubungan semakin lemah dan nilai koefisiennya korelasinya juga rendah. Scatter diagram untuk hubungan antara volume dan nilai kurs USD derajat pada gambar pada buku statistika halaman 184. Langkah pertama adalah membuat titik-titik koordinat antara nilai Y atau volume ekspor dan X kurs USD sebagaimana pada gambar yang ada. Dari titik-titik koordinat tersebut dengan menggunakan metode tangan bebas dapat dibentuk garis yang menggambarkan hubungan antara Y dan X. Metode ini berada pada tangan bebas bisanya berdasarkan pada titik tengah di mana koordinat tersebut berada. Metode tangan bebas apabila ada 4 orang yang diminta untuk membuat garis, kemungkinan juga akan ada 4 garis yang berbentuk seperti garis A, B, C, dan D. Selanjutnya tentang metode kuadrat terkecil, yaitu ordinary least square adalah suatu
metode untuk menentukan persamaan regresi berdasarkan atas selisih kuadrat antara nilai Y sebenarnya aktual dengan nilai Y dugaan ramalan yang minimal atau dapat dituliskan. Pada gambar yang terlihat bahwa nilai aktual Y dan nilai dugaan atau ramalan mempunyai sisi yang disebut error atau kesalahan pengganggu, yaitu sebesar E, di mana apabila Y sama dengan Y maka error akan sama dengan 0, Y min Y sama dengan E sama dengan 0. Namun demikian, untuk sebanyak pasangan N antara Y dengan Y pastilah tidak akan sama dengan 0 semua. Metode ini juga biasa didefinisikan dengan metode kuadrat kecil, suatu metode untuk menentukan persamaan regresi dengan meminimumkan jumlah kuadrat jarak vertikal antara nilai aktual Y dan nilai dugaan atau ramalan Y yang dilambangkan seperti pada halaman 186 buku statistika. Persamaan regresi Y sama dengan A tambah BX antara nilai Y dan X mempunyai hubungan yang positif. Apabila nilai X naik, maka nilai Y juga naik. Nilai intercept A adalah nilai Y pada saat X bernilai 0. Nilai B menunjukkan perubahan nilai Y akibat perubahan nilai X satu-satuan. Metode kuadrat terkecil pada dasarnya digunakan untuk menghitung nilai statistik A dan B sebagai perkiraan dari nilai parameter A dan B sedemikian rupa, sehingga jumlah kuadrat kesalahan memiliki nilai terkecil. Karena jumlah kuadrat kesalahan merupakan fungsi dari A dan B, maka dengan membuat turunan parsial atau partisial diferensial dari terhadap A dan B dihasilkan pendugaan koefisien regresi A dan B. Selanjutnya yaitu standar error atau kesalahan baku pendugaan. Standar error atau kesalahan baku pendugaan adalah suatu ukuran ketepatan pendugaan berdasarkan nilai X yang diketahui dengan nilai pengamatan. Standar error atau kesalahan baku pendugaan adalah suatu ukuran yang mengukur ketidakakuratan pencarian atau persebaran nilai-nilai pengamatan. Karena standar error yang dilambangkan dengan X merupakan ukuran ketidakkuatan, maka semakin kecil nilai S akan semakin baik. Karena nilai pengamatan mendekati garis regional, standar error pada dasarnya mempunyai konsep yang sama dengan standar deviasi, mengukur penyebaran di sekitar nilai tengah, sedangkan standar error mengukur penyebaran di sekitar garis regresi. Selanjutnya, asumsi-asumsi metode kuadrat terkecil dikembangkan oleh Cart, Friedrich, Gauss dengan menggunakan asumsi-asumsi tertentu, seperti asumsi metode kuadrat terkecil tidak hanya penting untuk perhitungan koefisien regresi sampel. Perkiraan interval dan pengujian hipotesis. Ini dalam teori pendugaan atau estimation teori terdapat dua hal yang penting, yaitu pendugaan interval atau confidence interval dan pendugaan tunggal atau prediction interval atau point estimation. Pendugaan interval dimaksudkan untuk menggambarkan nilai tengah untuk setiap nilai X tertentu, sedangkan penggunaan tunggal digunakan untuk menggambarkan koefisien nilai untuk setiap nilai X tertentu. Yang kedua yaitu pendugaan interval nilai koefisien regresi A dan B dihasilkan dari analisis regresi merupakan nilai dugaan tunggal dengan menggunakan bahwa asumsi nilai E bersifat normal, maka hasil dugaan A dan B juga mengikuti distribusi normal. Yang ketiga yaitu pendugaan interval nilai tengah Y dimaksudkan untuk mengetahui nilai dugaan bagi Y untuk seluruh nilai X yang diketahui. Pengujian hipotesis dengan pendekatan interval. Dengan pendekatan interval dimaksudkan bahwa dalam jangka panjang interval keyakinan tersebut akan memuat nilai parameter populasi A atau B yang sebenarnya dengan taraf nyata CX%. Interval keyakinan merupakan suatu himpunan dari hipotesis nol yang dapat diterima. Apabila interval keyakinan di dalamnya termasuk nilai hipotesis nol, maka hipotesis nol tersebut dapat diputuskan untuk diterima. Sebaliknya, apabila dalam interval keyakinan tidak termasuk nilai hipotesis nol, maka hipotesis nolnya ditolak.
Tahapan dalam pengujian hipotesis interval adalah merumuskan hipotesis, menentukan taraf nyata, menyusun interval keyakinan, dan melakukan pengujian atau pengecekan apakah nilai populasi yaitu A dan B terdapat di dalam interval keyakinan serta memutuskan untuk menerima atau menolak hipotesis. Yang kedua yaitu pengujian hipotesis dengan pendekatan uji signifikan nyata. Pendekatan uji signifikan dikembangkan oleh Fisher bekerja sama dengan Neyman serta Pearson. Uji ini adalah suatu prosedur untuk memeriksa apakah koefisien A dan B yang dihasilkan dari sampel sesuai atau tidak dengan nilai parameter populasi yang sebenarnya pada A dan B atau yang dihipotesiskan. Untuk menentukan apakah sesuai atau tidaknya digunakan kriteria uji atau tes kriterial dengan menggunakan uji T. Hubungan antara koefisien korelasi, determinasi, dan kesalahan baku pendugaan sebenarnya mempunyai hubungan. Koefisien korelasi menunjukkan keratan hubungan antara dua atau lebih variabel. Apabila nilai yang sesungguhnya yaitu Y mendekati garis regresi, maka koefisien korelasinya juga besar dan kelas pendugaannya akan kecil. Koefisien determinisasi menunjukkan seberapa besar persentase keragaman Y yang dapat dijelaskan oleh keragaman X, atau bahasa sederhananya, seberapa besar kemampuan X dalam menjelaskan Y. Kesalahan baku penutupan merupakan suatu ukuran yang menyatakan kedekatan suatu nilai yang sesungguhnya terhadap garis regresi. Jadi antara koefisien korelasi dan kesalahan baku penggunaan mempunyai kesamaan atau fungsinya, yaitu mengukur kedekatan nilai sesungguhnya atau nilai pengamatan terhadap nilai dugaan atau garis regresinya. Semakin besar koefisien korelasi dan semakin kecil kesalahan baku pendugaan, maka hasil dugaannya akan semakin baik. Analisis varians atau ANOVA adalah merupakan alat atau peranti yang dapat menggambarkan hubungan antara koefisien korelasi, determinasi, kesalahan baku pendugaan. Untuk mengukur kesalahan baku ini, kita menghitung error, yaitu selisih Y dengan Y itu dapat digunakan dengan bentuk persamaan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada bab 15 ini. Jika ada kurang atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.